Kalau mulai dari perjalanan hidup saya, Masya Allah, beragam ya. Karena dulu saya seorang hijab stylist. Yang hijab stylist itu kalau orang tahu kan yang tukang mempercantik hijab ya. Sampai saya keliling Indonesia untuk ngajarin orang pakai hijab, yang menurut saya itu suatu hal yang baik, suatu hal yang benar gitu. Yang ternyata setelah saya mendapatkan hidayah, saya jemput hidayahnya Allah ketika saya membuka lagi Al-Quran, bahwa ternyata dalam berhijab pun itu sudah diatur dalam Islam gitu. Gak boleh semau kita, walaupun menurut kita itu menurut nutup aurat gitu, tapi ternyata batas-batasannya ada, gak cuma sekedar menutup, tapi ternyata hanya sekedar membungkus gitu, tapi ternyata ada hal-hal lain yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi dari situ saya mulai berhijrah, memperbaiki diri saya tutup semuanya, dan mulai berhijab syar'i. Dan setelah berhijab syar'i pun ternyata ada hidayah lain yang Allah berikan ke saya, yang saya langsung jemput, yaitu bahwa ketika mungkin sudah berhijab syar'i, sudah merasa datang ke kajian, sudah merasa jadi muslimah yang baik gitu, tapi ternyata saya tertampar dengan sebuah hadis yang ini sebuah hadis yang membuat saya berubah, yang membuat saya berpikir bahwa saya nggak boleh jadi muslimah yang gini-gini aja. Saya nggak boleh jadi muslimah yang kegeeran, saya nggak boleh jadi muslimah yang merasa baik-baik saja tapi ternyata nanti nggak dikenal sama Rasulnya. Itu hadis yang ketika kita semua akan berkumpul di padang mahsyar dan nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW, yang kayaknya di dunia kita setiap hari itu selalu mengharapkan syafaatnya nanti di hari kiamat, syafaatnya Nabi Muhammad SAW, dan merasa kayaknya pengennya sholawat banyak banget, merasa pede banget di sini udah jadi umatnya Rasul, tapi ternyata di telaga ada yang diusir kan sama malaikat karena melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan dicontohkan oleh Rasul. Dan setelah saya mendapatkan hadis itu, dengan kondisi yang saya merasa saya sudah menjadi muslimah yang baik, sudah berhijab syar'i, sudah menjadi kajian hunter, kajian sana, kajian sini, ternyata di hadis itu disebutkan simpel sih, sepele menurut saya waktu itu ya, Rasul mengenali kita dari air wudunya gitu. Dan saya mulai deg-degan gitu, wah kalau misalnya ada yang terusir dari telaga hanya karena ibadahnya tidak sesuai dengan Rasul, dan Rasul mengenali kita dari air wudunya, jangan-jangan kalau wudu saya salah, saya nggak dikenal dong sama Rasul, kan itu urusan ibadah kan gitu. Jadi saya mulai cek wudu saya, mulai cek sholat saya, dan mulai cek segala sesuatu kehidupan saya, ternyata ibadah saya nggak sesuai sama Rasul. Dan itu mulai jadi titik balik saya bahwa wah saya nggak boleh begini. Saya sampai nangis, ada kali 3 harian yang ngerasa malu sekali sama Allah gitu, yang ngerasa udah pede dengan hijab syar'inya, ngerasa pede dengan udah datang ke kajian kesana kesini, tapi untuk urusan ibadah ternyata saya nggak sesuai sama yang Rasul contohkan tuh. Kayak wah saya umat Muhammad SAW yang kegeeran banget gitu. Jadi dari situ saya mulai merubah, ternyata memang Islam itu bukan sekedar nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh yang ikut kebanyakan, kita benar-benar harus sesuai dengan yang Rasul contohkan. Dan Islam itu adalah ideologi, cara pandang hidup, dan kesalahan saya yang membuat saya berhijrah dulu itu adalah bahwa ternyata saya seorang muslimah tapi hidup saya nggak Islam. Bahkan saya tidak mengenali cara ibadah saya sendiri, ternyata salah gitu. Bahkan saya mungkin belum mengenal Rasulullah SAW secara detail gitu. Saya bahkan mungkin waktu itu saya belum mengenal Allah dengan baik gitu, sehingga saya tertampar sekali gitu. Saya merasa saya seorang muslimah yang hidup saya belum Islam dan saya harus hijrah. Ya tantangan banyak sih ya, jelas gitu, tapi saya selalu percaya bahwa memang rezeki itu kan sudah dijamin sama Allah ya 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Jadi begitu saya memutuskan untuk menghentikan profesi saya sebagai hijab stylist, saya menutup salon jilbab. Waktu itu saya salon jilbab Mbak Indah dari saya tutup. Terus kalau dulu saya bisa bermodalkan jarum pentul untuk hidup gitu kan, dan saya bisa kemana-mana, bahkan bisa keluar negeri hanya modal jarum pentul untuk segera mendapatkan uang misalnya gitu. Saya pikir kalau misalnya saya meninggalkan itu dan saya lari ke Allah dan saya memulai usaha yang baru, yang ternyata kan kalau ngikut Rasul kan berdagang ya, terus saya coba berdagang di situ. Alhamdulillah saya nggak pernah khawatir soal rezeki gitu, karena janji Allah tuh pasti, dan alhamdulillah Allah buktikan ya. Kalau soal tantangan pasti ada aja gitu, yang mulai dicibirin sana sini karena merasa kan lu udah keren jilbabnya, udah bener kamu kayak gitu, kenapa sampai ngelepasin nutup semuanya dan mulai untuk jualan yang kalau orang pedagang itu kan kita nggak pernah tahu per harinya itu kita untung berapa, rugi berapa, atau kita impas atau apa, kan kita nggak pernah tahu. Tapi buat saya sendiri
karena saya yakin bahwa memang rezeki itu sudah dijamin sama Allah. Bekerja itu adalah sarana kita mendapatkan pahala. Kalau jumlahnya segala sesuatunya itu sudah ditentukan sama Allah. Jadi saya lebih tenang. Jadi meskipun ada hal-hal cibiran orang atau mungkin keadaan ekonomi yang mungkin naik turun, ya pandai-pandai kita mensyukuri saja gitu. Karena buat saya sendiri menjadi seorang pedagang, ya pantas saja kalau Rasulullah SAW bilang 9 dari 10 pintu rezeki ada di perniagaan dan ada keberkahan di situ, karena beda dengan orang-orang yang mungkin bekerja setiap bulannya di belakang kantor dan mereka bekerja sekedarnya hanya untuk mendapatkan uang gitu. Kalau tadi saya bilang bekerja adalah mendapatkan sarana mendapatkan pahala. Jadi kalau berdagang itu kan kita nggak pernah tahu setiap harinya berapa. Jadi berapapun itu, mau untung, mau rugi, mau banyak, mau sedikit, alhamdulillah itu sudah ditakdirkan Allah untuk kita. Dan jadi ya nggak ada khawatirnya, karena Allah nggak pernah menjanjikan kemiskinan gitu. Jadi perpindahan profesi ini menurut saya bukan suatu hal yang berat gitu. Butuh keyakinan yang besar aja bahwa Allah selalu tolong sih gitu. Keluarga, ya saya dalam berhijrah ini untuk masalah keluarga mengalami kejadian yang luar biasa. Saya bahkan harus kehilangan seorang suami untuk bisa mempertahankan hijrahnya saya gitu. Tapi saya pikir ya itu sudah takdirnya Allah juga gitu. Ini masalah pilihan gitu, antara saya seperti berada di dua persimpangan jalan gitu. Pilih suami atau pilih Allah gitu. Untuk pilih, ya tentu saja saya pilih Allah gitu kan. Untuk istiqomah itu kan susah sekali. Sedangkan kayak suami dan apapun yang ada di dalam kita ini kan semuanya titipan Allah. Allah bisa ambil kapanpun gitu. Yang Allah mau kan selama saya tidak kehilangan Allah dan saya bisa berusaha untuk istiqomah dan karena saya selalu percaya mati datangnya sewaktu-waktu. Jika saya tidak bisa mempertahankan Allah hanya untuk seseorang yang saya cintai misalnya, itu hanya akan berakhir di kubur, bukan gitu. Jadi ya berat sih gitu ya, apalagi saya pernah gagal dalam rumah tangga sebelumnya gitu, dan untuk mempertahankan hijrah ini saya harus kehilangan lagi seseorang yang mungkin itu memang ujiannya Allah untuk saya gitu. Tapi ya alhamdulillah, saya yakin ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan lebih baik gitu. Jadi banyak dibantu juga dengan kisah-kisah sahabat-sahabat Rasulullah SAW sih ya, yang Masya Allah gitu, mereka rela kehilangan apapun gitu, yang bahkan ada yang kehilangan orang tua seperti Mus'ab bin Umair misalnya kan, dibuang sama ibunya, dan dari yang laki-laki wangi banget terus jadi yang seperti itu gitu, yang sampai meninggalnya ditutup kakinya kelihatan. Jadi pengorbanannya banyak gitu. Saya pikir kalau hanya saya harus mengembalikan rumah tangga saya dan demi untuk istiqomah di jalan Allah, dan saya rasa Allah akan ganti dengan yang lebih baik gitu. Yang sangat menguatkan saya adalah Al-Quran. Karena pada masa terpuruknya saya, pada masa sedih-sedihnya saya dengan ujian yang manusiawi ya gitu kan, diuji Allah dengan segala macam hal, pasti ada sedihnya. Tapi sedihnya itu nggak berlangsung lama, karena memang Al-Quran datang sebagai obat buat saya. Dan saya yakin apapun yang dikatakan disebutkan dalam Al-Quran itu adalah janjinya Allah, perkataan Allah, dan itu pasti. Dan di Al-Quran itu disebutkan kan bahwa Allah tidak akan menguji kita melebihi bebannya kita, lalu bahwa ketika berhijrah kita bertakwa, Allah kasih jalan keluar gitu. Bahkan Allah menjanjikan surga, bahkan Allah mengirimkan malaikat untuk ketika kita beristiqomah dan kita mengakui bahwa Allah ada Rabb kita, Allah akan mendatangkan malaikat dan membuat kita, menjaga kita supaya kita bisa berhasil sampai ke surganya Allah. Itu janji yang saya pegang terus gitu, bahwa kalau misalnya Allah yang janji, nggak akan ingkar, nggak akan kecewain saya gitu. Jadi itu bikin saya cepat move on gitu. Bahkan banyak yang bertanya pada saya, kamu cepet banget loh move onnya gitu. Untuk seseorang yang gagal 2 kali berumah tangga, dan sekali ini kamu sebenarnya cepat sekali gitu. Dan dengan berbagai macam hal, fitnah di media sosial maupun media massa di luar sana ya gitu terhadap saya. Tapi saya pikir ya, saya tidak penting penilaian manusia gitu. Yang saya pikirkan adalah penilaian Allah. Dan bukankah ujian yang saya alami itu pernah dialami juga oleh orang-orang sebelum saya di zaman Rasul gitu. Itu juga menguatkan saya gitu, dan saya makin merasa beruntung sekali menjadi seorang yang beragama Islam gitu. Alhamdulillah, ini benar-benar nikmat Islam, nikmat iman, dimana ketika saya menjalani ujian, saya tinggal buka Al-Quran, saya minta sama Allah, saya melihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyelesaikan masalah yang nggak mungkin lah seluruh dunia ini nih masalahnya itu aja gitu. Kita tinggal lihat bagaimana solusinya gitu. Jadi buat saya nggak ada waktu berlama-lama untuk kita nggak move on dari setiap ujian yang Allah berikan.
ya hadis itu saya mendatangi beberapa kajian ya dari beberapa ustadz, dan entah kenapa Allah membuat hadisnya sama itu aja gitu. Jadi jadi masya Allah, kayak kalau dibilang siapa banyak gitu. Karena waktu itu saya dulu kajian hunter, jadi di mana ada kajian saya datang, ada kajian siapa pokoknya saya kajian hunter gitu, haus akan ilmu gitu. Tapi ternyata ilmu yang saya dapat untuk urusan ibadah ternyata kok salah semua. Jadi kalau ditanya siapa, banyak hal semua ustadz, karena saya berguru kepada semua ustadz yang menurut saya memang sesuai dengan Quran dan Sunnah gitu. Jadi dan pada saat saya tertampar itu memang sepertinya Allah memberikan sinyal bahwa kok hadis ini lagi ya, kok hadis ini lagi ya, kok hadis ini lagi. Jadi kayak oh iya. Sampai sekarang saya ketika misalnya sedang berdakwah dan sharing ke masyarakat gitu, hadis ini tidak pernah saya tinggalkan, karena saya berharap ini juga menjadi cambukan untuk semuanya. Jangan jadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang kegeeran, yang jadi umat Islam yang kegeeran, yang merasa hidupnya sudah baik-baik saja, yang keislamannya merasa tenang-tenang saja, tapi ternyata untuk urusan ibadah salah, untuk urusan kehidupannya ternyata sehari-harinya, cara pandang hidupnya, cara mengatasi masalahnya ternyata tidak jauh dari Islam gitu. Seperti itu. Itu hadis tadi itu hadis kalau nggak salah riwayat Muslim ya gitu. Apanya? Bunyi hadisnya? Iya. Jadi saya sambil berkisah saja ya. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul bersama para sahabatnya, dan beliau menceritakan kisah ini bahwa suatu hari kita akan berada di padang mahsyar, sebuah padang yang sangat putih, luas, dan kita akan berkumpul di sana di mana setiap umat akan mencari nabinya, dan setiap nabi akan memegang panji ya, bendera, dan kita akan berada di sana dengan kondisi yang sangat menakutkan karena kita semua khawatir di sana, karena pada saat itu nanti kita sedang menunggu datangnya mizan, buat timbangan yang nantinya akan menimbang amal dan dosa kita. Kita akan ketakutan dengan matahari yang sangat dekat dengan kepala kita, dan ada riwayat yang lain menyebutkan bahwa pada saat itu bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri saking panasnya, ada yang keringatnya semata kaki, sebetis, sepaha gitu. Wah, naudzubillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilindungi pada hari itu. Dan kita akan berjalan di padang mahsyar itu mencari Nabi Muhammad SAW. Dan namanya kita umatnya Nabi Muhammad SAW pasti ingin sekali bertemu. Dan tiba-tiba dengan situasi yang sangat panas itu, dan pasti kita akan sangat haus sekali. Kalau kita lagi puasa aja kan kayaknya lihat air mineral yang ada embun-embun sejuk itu kan kayaknya gelek gitu ya gitu. Kebayang nanti di sana kita di padang mahsyar lama. Yang saya baca juga ada katanya ada kemungkinan 50.000 tahun, tapi wallahu alam, yang jelas itu sangat lama waktunya kan, lebih dari hidup kita di dunia. Mungkin kita akan berada di padang mahsyar nanti mencari Rasulullah SAW dengan rasa ketakutan menunggu mizan yang dipikul oleh malaikat-malaikat. Lalu kita akan sampai di sebuah telaga, dan kita akan sangat senang karena di telaga itu dikabarkan siapapun yang minum di air telaga itu tidak akan haus selamanya. Seneng dong ya gitu, apalagi kita udah ngeliat wah Rasul yang kayaknya ada yang bahkan sampai sholawat beribu-ribu kali melakukan amal-amal, pokoknya pengen ketemu Rasul, pengen dapat syafaat Rasul gitu kan. Dan sampai sana Rasul pun mengenali kita, dan sahabat ada yang bertanya, ya Rasul, bagaimana engkau mengenali umatmu sedangkan ada umat-umat yang engkau tidak bertemu dengannya gitu. Kalau kami kan bertemu ya, kalau sahabat bertemu dengan Rasul, lalu bagaimana dengan orang yang tidak bertemu denganmu, bagaimana engkau mengenalinya? Lalu kata Rasul, aku mengenali mereka lewat air wudunya. Dan saya berpikir, oh berarti orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasul itu kayak kita dong, ya kan? Berarti kita kan nggak pernah ketemu. Berarti Rasul mengenali kita lewat air wudu kita. Oke, saya mulai garis bawah itu. Lalu dan ternyata pada saat itu Rasul senang bertemu, umatku, dan kita senang banget nanti di sana. Dan tiba-tiba ada malaikat yang datang mengusir umat-umat, ada yang dihalau sama malaikat, yang diusir tidak boleh masuk ke dalam telaganya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ya malaikat kenapa ini ada umat-umat yang diusir gitu, sedangkan ada orang-orang yang saya mengenali mereka sebagai umatku dari air wudunya tadi kan, ini umat saya, kenapa diusir? Ya Muhammad, kata malaikat, engkau tidak tahu apa-apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, mereka menambah-nambahi apa-apa yang sudah engkau contohkan, yang sudah engkau perintahkan. Lalu Rasulullah mengizinkannya. Dari situ dari hadis tersebut saya mulai terdiam, saya mulai yang kok sedih amat ya gitu, untuk jadi yang
udah jauh-jauh gitu kan, lama banget ketakutan, belum lagi kalau termasuk yang tenggelam misalnya dan berharap berair di telaga, tenggelamnya di air keringat tadi, atau dengan rasa kepanasan ketakutan yang luar biasa dengan sebuah harapan bahwa ketika bertemu Rasul nanti akan mendapatkan syafaat, dan sampai sana tiba-tiba diusir hanya karena ibadahnya nggak sesuai dengan dicontohkan Rasul. Padahal ketika di dunia pede banget, aku adalah seorang yang soleha atau soleh, misalnya tidak pernah meninggalkan sholat, bahkan umroh, haji, segala macam, hidupnya merasa sudah sangat islami, tapi ternyata terusir karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasul ibadahnya. Nah, di situ yang membuat saya takut gitu. Saya sampai tersungkur beberapa hari gitu, sedih, kayak minta ampun gitu sama Allah. Maaf kalau selama ini saya beribadahnya semau saya gitu, bukan semau Allah. Saya berkehidupan semau saya, bukan semau Allah. Saya melakukan sesuatu yang enak-enak aja buat saya gitu, kayak makan prasmanan aja, yang enak saya lakuin, yang nggak enak saya nggak mau lakuin gitu. Padahal sudah ada contoh yang sangat mulia, Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan semuanya. Yang kalau kita melakukan, bahkan diamnya pun kita lakukan itu mendatangkan pahala gitu. Kok kayaknya bodoh amat dan rugi amat saya kalau misalnya saya nggak mengikuti kehidupan beliau gitu. Memang nggak mudah, tapi Allah juga nggak menjanjikan itu sulit, karena bersama Allah kan semuanya baik-baik saja gitu. Kalau kita misalnya taat, kita pasti bisa menjalankan semuanya kok. Sebenarnya kan yang bikin ribet ketika kita berhijrah itu kan diri kita sendiri. Yang bikin susah kita menjalankan itu kan pikiran kita sendiri, anggapan kita sendiri, prasangka buruk terhadap Allah dan prasangka buruk terhadap diri kita sendiri. Kita nggak yakin kita bisa melakukannya gitu. Padahal Allah berdasarkan prasangka hambanya. Dan itu yang membuat saya harus berubah, saya harus hijrah gitu. Kayaknya ini hadis yang benar-benar menampar saya, dan ya gak mau lah jadi seorang muslimah yang hidupnya gak Islam. Rahasia istiqomah saya ada beberapa hal, karena saya takut sekali untuk nggak istiqomah gitu kan. Kayaknya kalau hijrah itu menurut saya mudah untuk orang lain, untuk kita semua. Tinggal kita jemput hidayah Allah, lakukan, dan nggak usah takut nggak bisa, lakukan aja gitu. Cuma kan susahnya kan mempertahankannya, merawat hidayah tadi gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan yang mudah-mudahan menginspirasi buat semuanya. Yaitu yang pertama, meluruskan niat karena Allah. Karena ketika kita berhijrah, kalau niat kita bukan karena Allah, mungkin Allah akan mewujudkan niat kita hijrah itu, entah itu karena wanita misalnya, atau karena laki-laki, atau karena harta, atau karena jabatan, apapun, Allah mungkin akan mewujudkannya harapan kita itu, tapi nggak bisa istiqomah. Tapi kalau misalnya niat kita karena Allah, insya Allah bisa istiqomah dan insya Allah bisa sampai jannah. Jadi harus niat karena Allah yang pertama. Yang kedua, karena saya selalu yakin segala sesuatu hal itu datangnya dari Allah, dan mustahil mau kita jempalitan, mau kita ngelakuin apapun, kalau Allah nggak izinkan, kalau Allah nggak kasih, yang akan terjadi. Jadi yang kedua, minta terus hidayah sama Allah, minta berdoa istiqomah pada Allah, karena segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Jadi yang kedua, minta sama Allah setiap hari hidayah dan keistiqomahan. Lalu yang ketiga, saya sering mengingat kematian, bahkan setiap hari dalam hidup saya. Karena kematian itu datangnya sewaktu-waktu gitu, dan itu menjadi rem buat saya untuk jangan melakukan hal-hal yang sudah hijrah tiba-tiba hanya tergoda karena sesuatu hal, tiba-tiba itu adalah hari kematian saya. Jadi mengingat kematian itu juga menjadi salah satu tips istiqomah buat saya. Lalu yang keempat, jangan jauh-jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yang bisa kita nikmati sekarang, yang bisa kita jadikan solusi hidup, pedoman hidup, ideologi, pemecahan masalah, menjadi obat hati dan obat fisik. Jadi sesuatu yang namanya mukjizat itu luar biasa, termasuk mendatangkan keistiqomahan buat kita, karena isinya itu benar-benar bermanfaat untuk mendampingi hijrahnya kita. Lalu yang kelima, mendatangi majelis ilmu, karena memang kalau mau hijrah nggak bisa jauh-jauh dari ilmu. Bagaimana kita tahu sholat yang benar, wudhu yang benar, hidup yang benar, kalau kita nggak mau cari ilmunya gitu kan. Jadi jangan jauh-jauh dari majelis ilmu untuk istiqomah. Lalu yang keenam, banyak ya karena memang harus berkesinambungan. Lalu yang keenam, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ini juga penting, karena yang namanya iman naik turun,
Terus kadang-kadang kita males, kadang-kadang kita ada masalah jadi ngedrop gitu. Jadi adanya teman yang soleh dan soleha yang bisa menguatkan kita untuk istiqomah itu penting sekali. Agamamu tergantung agama teman baikmu, kata Rasulullah SAW. Jadi memang harus punya lingkungan, harus punya sahabat, harus punya guru, seorang atau sekumpulan orang yang bisa menguatkan hijrahnya kita. Lalu yang terakhir itu punya mindset akhirat oriented, Allah minded. Jadi bahwa apa yang saya lakukan pada saat ketika sudah berhijrah, harus punya pikiran bahwa apa yang saya lakukan hari ini, apapun yang saya pilih hari ini, karena hidup adalah ujian dalam memilih ya, dosa atau pahala, surga atau neraka, kebaikan atau keburukan. Kita harus punya mindset akhirat oriented. Kira-kira di akhirat saya dapat apa? Kalau kira-kira di akhirat merugikan saya, jangan diambil, jangan dipilih, jangan dilakukan. Harus Allah minded. Jadi lakukan sesuatu yang kira-kira ini Allah senang apa enggak? Kalau Allah nggak senang nggak usah deh. Kalau Allah nggak kira-kira bikin Allah marah, mendingan nggak usah gitu. Tapi kalau kira-kira hal ini membuat Allah cinta, membuat Allah makin sayang sama kita, membuat Allah memberikan pahala buat kita, maka lakukan. Itu tips istiqomah dari saya. Banyak, karena memang untuk istiqomah itu nggak mudah dan kita nggak bisa cuma ambil satu doang tapi nggak yang lain, karena ya itu tadi, hati kita ini kan rapuh, namanya hati manusia, gampang bolak-balik, terus iman kita naik turun gitu, dan dengan segala macam sesuatu dan ujian yang Allah berikan kepada kita untuk lihat apakah siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling pantas masuk surga ya kan gitu. Jadi itu banyak tips istiqomahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya alhamdulillah ya gitu. Senang sekali gitu, karena kayaknya kalau dulu nyari kajian itu susah banget, sampai makanya dulu saya sebut saya kajian hunter, karena kajian itu masih 1-2 gitu, kayaknya susah gitu nyari gitu. Sekarang tuh kayaknya tinggal buka medsos jebret keluar semua, mau di mana daerah mana udah banyak gitu. Terus teman-teman yang hijrah juga makin banyak dan makin nggak ngerasa sendirian untuk hijrah. Ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita umat akhir zaman mungkin ya gitu, karena kan memang katanya pada akhir zaman itu pena Allah di mana-mana, ilmu Allah di mana-mana gitu, dan kita bisa mendapatkannya. Yes, senang sekali, salah satu kemudahan yang Allah berikan buat kita untuk bisa istiqomah dan gak ada alasan untuk gak terus berhijrah menurut saya. Karena dibandingkan beberapa tahun yang lalu tuh kayaknya waduh susah sekali, dan saya membayangkan perjuangan mereka ketika satu-satunya menggunakan himar syar'i misalnya, atau satu-satunya menggunakan niqab di lingkungannya gitu. Kalau sekarang kan sudah banyak, jadi saya termasuk yang berbahagia dipilih Allah untuk menjadi salah satu hambanya yang ada di zaman sekarang ini dengan fenomena alhamdulillah jadi lagi semangatnya orang pada hijrah bareng gitu. Buat teman-teman semuanya, yang perlu kita yakinkan dalam hati kita bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat kita meninggal. Dan mati itu bisa suatu saat, bisa kapanpun terjadi dalam hidup kita. Kalau kita nggak pandai-pandai untuk mengumpulkan bekal kita pulang, kalau kita nggak pandai-pandai menyenangkan hati Allah, kalau kita nggak pandai-pandai untuk bisa menjalankan agama yang sudah Allah berikan kepada kita, kalau kita nggak cepat-cepat berhijrah untuk bisa berlari menuju keselamatan yang nantinya bisa membuat kita masuk dalam surga, kita akan merugi. Karena kalau kita hanya mengejar kehidupan dunia ini itu segalanya singkat. Sedih dan bahagia itu selalu bergulir, bergantian. Di dunia ini nggak ada yang namanya sedih terus, nggak ada yang namanya bahagia terus. Karena sedih terus adanya di neraka, bahagia terus adanya di surga. Maka dari itu kita harus punya mindset, kita jangan sampai tertipu dengan dunia. Putuskanlah cinta dengan dunia. Saatnya kita berhijrah. Nggak ada yang bilang hijrah itu susah, nggak ada. Yang bikin susah itu diri kita sendiri. Yang bikin sulit itu diri kita sendiri. Yang bikin nggak mau itu diri kita sendiri. Padahal semua itu mudah. Karena Allah nggak pernah menjanjikan kesusahan kepada hambanya yang mau berlari kepada Allah, yang mau mendekat kepada Allah. Bahkan Allah janjikan surga buat orang-orang yang berhijrah, menjanjikan rezeki yang luas bagi orang yang berhijrah. Di surat An-Nisa ayat 100 itu ada. Jadi kayak jangan pernah meragukan janjinya Allah terhadap orang yang berhijrah, dan tidak ada alasan untuk kita berhijrah dan merawat hidayah untuk bisa istiqomah sampai ke surganya Allah.